Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan. Jangan lupa dukung terus PTK channel dakwah kami dengan cara like, share, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anara jami'al wujud bi maulidi sayyidil anam. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala ma aulana minal in'am. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjika ilaha minal kurubil idham. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh dzu syafa'atil uzma yaumal ziham. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina sabaquna bil iman wal islam, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sangat banyak para orang tua sepuh kita, baik para habaib, para kiai, tokoh masyarakat, para asatid, para hujjat, para pendiri majelis khair, begitu juga daripada segenap pengurus masjid, musola, majelis taklim, dan seluruh hadirin wal hadirat yang sangat banyak. Habib gak absen lagi. Kalau di absen lagi waktunya 10 menit habis cuma buat absen. Betul? Apa perlu absen lagi? Alhamdulillah. Tadi udah disebutin keluarga besar Al-Mutahhar, wabil khusus daripada keluarga almarhum sahibul haul, yang pada malam ini kita berkumpul bersama untuk mengalap barokah daripada Al-Arif Billah Al-Habib Almarhum Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar. Semoga Allah mengembalikan kepada kita semua, amin, keberkahannya, karomahnya, rahasia-rahasia ilmunya, dan begitu juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala kelak kumpulkan kita bersamanya, amin, dan bersama daripada orang tua-tua kita semua, amin, wabil khusus bersama pada malam ini yang kita rayakan hari kelahirannya tiada lain yaitu sosok manusia yang termulia, yang dimuliakan oleh Sang Maha Mulia, manusia yang teragung kedudukannya, yang cukup menjadi saksi namanya disandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Pada malam ini kita bersama-sama berkumpul atas wasilah panitia, wabil khusus daripada yaitu orang tua daripada Al-Habib, ketua panitia Al-Habib Ishaq bin Ali Al-Mutahhar. Nafa'anallahu wa yakum bi jami ulumihi bidarin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan Habib Ali, Habib Ishaq beserta keluarga besar beliau, semoga panjang umur, sehat walafiat, dan begitu juga kita semua orang tua-tua kita yang lagi kurang sehat, wabillahi khusus yaitu ibunda yang tercinta Hubaba Anisa binti
binti Yusuf Al-Haddad yang baru tadi saya menziarahi beliau. Semoga beliau diberi kekuatan, kesehatan dan panjang umur, dan insya Allah guna menambah derajat yang tinggi dengan amal ibadahnya kepada Allah, dan insya Allah Pontianak mendapat keberkahan dari Allah berkat asrarnya. Amin ya rabbal alamin. Terus apa berhenti? Terus. Yang jawab cuma 2 orang ini. Terus apa berhenti? Masya Allah. Alhamdulillah, sedikit kita membahas siapa Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kalau kita akan membicarakan daripada kemuliaan Nabi Muhammad SAW, baik daripada pertama yaitu terciptanya Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad adalah cahaya di atas cahaya, karena Nabi Muhammad tercipta dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Jabir bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, akhbirni bi abi wa ummi an awal syai'in khalaqallahu qabla asya. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya nur nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Waktu Jabir bin Abdullah sahabat Nabi yang dicintai oleh Nabi radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, seraya penasaran, ya Rasulullah, tolong beritahukanlah kepadaku demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, apa sih makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ya Jabir, ketahuilah hai Jabir, sesungguhnya makhluk yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad SAW, min nurih, yang diciptakan dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhu tawarra'a khalqan ba'da khalqin fima hadasa. Sallu ala nabi. Dari nurnya Nabi inilah maka terpancar menjadi seluruh makhluk ciptaan-ciptaan Allah yang lain, diantaranya kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Nabi dengan banyak-banyak menghidupkan daripada hak-haknya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita membahas sifat khulqiyah, sifat perawakan Nabi, perangainya Nabi, ciri-ciri mulia Nabi, khususnya keistimewaan Nabi, bukan hanya ma'asyiral muslimin wal muslimat 1 jam 2 jam, sehari 2 hari, butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai ini waktu habis belum tuntas pembahasan untuk Nabi kita Muhammad. Tapi di sini kita harus perlu tahu sedikit bahwa kita harus bisa jawab, umatnya Nabi kalau ditanya ma hakun Nabi alaikum min ummati. Ini aja saya sedikit terangin, apa sih haknya Nabi kita atas kita sebagai umatnya. Kadang-kadang kita nggak bisa jawab, betul? Bengong kayak ayam sayur, betul? Ayam sayur. Coba lihat, kita sebagai umat Nabi, kalau ditanya apa sih umatnya Nabi, haknya ini, Nabi Muhammad punya hak. Jangan ente sia-siakan haknya Nabi Muhammad. Kalau ente punya hak atas orang tua punya hak atas Anda. Begitu juga Tuhan kita punya hak atas diri kita punya hak atas Tuhan kita. Tapi di sini saya hanya membahas sedikit daripada haknya Nabi Muhammad. Haknya Nabi pertama yaitu al-mutaba'ah li sunnati, mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin. Umatnya Nabi harus dibedakan dengan orang-orang di luar umat Nabi. Amin. Siap? Siap. Apa di antara umat hak-haknya Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi? Kalau jalan kayak begini nih, amin. Kalau jalan kayak begini nih, pakai peci, amin. Bajunya bertakwa, amin. Bajunya aja bertakwa, Pak Bu. Alhamdulillah, masya Allah. Makanya mustahil kalau nggak masuk surga, amin. Karena Allah ciptakan surga untuk orang yang bertakwa, amin. Jadi kalau ada malaikat nanti nahan-nahan ini nih, baju takwa beres, langsung
Amin. 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 Ya Rabbal. Ibu-ibunya juga begitu, pakaiannya rapat. Amin. Masya Allah, sampai mati kayak begini. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ahli surga semua udah. Yang kedua, wan nasru lidini, membela agamanya. Amin. Apa agama yang dibawa Nabi? Apa agama yang dibawa Nabi? Agama al-Islam, pakai alif lam. Amin. Kalau Islam banyak, Islam A, Islam B, sampai C, sampai Z, betul. Islam proyek manusia, tapi al-Islam proyek Allah yang diturunkan oleh Allah untuk dibawa oleh Nabi, untuk dikenalkan dan dimenangkan ini agama terhadap agama-agama proyek manusia, agar Nabi Muhammad supaya diketahui bahwa ini sang pembawa rahmatan lil, tujuannya supaya mereka seluruh makhluk Allah selamat. Amin. Karena al-Islam ini telah Allah pilihkan satu agama. Allah bisa aja bikin agama yang banyak, tapi Allah hanya pilihkan buat seluruh hambanya di alam wujud ini al-Islam, walan yartadi dinan siwa, dan Allah tidak ridho kepada agama selain al-Islam. Alhamdulillah, inna dina indallahil Islam. Agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah hanya al-Islam. Alhamdulillah. Makanya Allah perintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan gara-gara dikasih duit sedikit, gara-gara gak punya dunia sedikit, maka goyah Islamnya. Tidak. Betul. Kita harus jawab, saya alhamdulillah, saya orang kaya, saya punya al-Islam. Alhamdulillah. Habib mau nanya nih, kita ini kaya apa miskin? Kaya. Kenapa kaya? Kenapa kaya? Islam. Hebat, pinter deh, lulus semua. Amin. Amin. Karena punya al-Islam. Karena punya al-Islam. Masya Allah. Jadi kalau ada orang mau beli Islam Anda, dijual nggak? Ya. 2 miliar dijual? Ya. 10 miliar dijual? Ya. Pontianak hebat. Takbir! Takbir! Masya Allah. Makanya orang kalau udah kenal al-Islam, lihat para sahabat-sahabat, amut ya Rasul wala tamut, saya yang akan mati jangan ente, demi memperjuangkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi bukan pengecut. Nabi membela al-Islam, berperang 27 kali, Nabi pimpin di depan. Amin. Bukan di belakang Nabi kalau mimpin. Kalau yang lain, ya kalau mimpin ngumpet. Betul. Kalau Nabi, kalau udah pakai pakaian perang, tidak akan dicopot kecuali harus perang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Kira-kira siap bela agama yang dibawa Nabi? Siap. Masya Allah. Siapnya telat nih. Yang kedua yaitu mencintai Nabi, mengasihi Nabi, dan mengasihi orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Manhum, siapa mereka? Mereka itu sahabat Nabi, keluarga Nabi, ulama-ulama pewaris Nabi, dan begitu juga anak keturunan Nabi, diantaranya keluarga besar daripada para habaib yang ada di Pontianak ini, daripada keluarga besar Al-Mutahhar. Amin. Siap menjaga habaib? Siap. Siap berjuang bersama habaib? Siap. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang macam-macam, mau macam-macam, rame aja begini nih, dia gak batuk aja rame-rame bubar dia. Amin. Ente batuk aja kabur. Betul. Asal bersatu. Amin. Gak usah bawa begini-begini, gak usah batukannya. Amin. Gak usah bawa begini. Amin. Makanya umat Nabi harus bersatu. Siap bersatu? Siap. Siap bersatu? Siap. Siap berjuang? Siap. Bersama para kiai? Siap. Bersama para ulama? Siap. Siap bersatu bersama abai? Siap. Allahu Akbar. Udah, nggak perlu ceramah ini. Mudah-mudahan insya Allah
Kita juga doakan Habib Bahar, guru kita yang udah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Jadi Habib Bahar ini cinta sama antum. Dibuktiin walaupun sakit beliau datang. Amin. Jangan nanti kalau Habib Bahar datang lagi ente ngumpet. Katanya cinta sama Habib Bahar. Giliran Habib Bahar ditangkap hilang semua. Habib Bahar sih kalau nekat. Ya. Katanya cinta. Belum. Namanya cinta itu dikejar. Dikejar siapa yang berani macam-macam. Betul? Jangan sampai terjadi lagi. Amin. Habaib semua pejuang di ini negeri. Yang memperjuangkan ini negeri pertama para ulama dan habaib. Betul? Semua orang-orang yang datang ke negara kita, semua di luar Islam yang menjajah negeri kita. Betul? Tapi para ulama habaib menampakkan kebenaran. Menampakkan kebenaran. Memerangi, melawan kedoliman. Betul? Melawan kedoliman. Betul? Sehingga terwujud kemerdekaan berkat mereka memperjuangkan hak Allah dan hak Rasulullah. Alhamdulillah. Makanya kita ini dalam nikmat. Dikatakan kalau Anda dalam nikmat, jaga, pelihara itu nikmat. Jangan sampai Anda bermaksiat kepada Allah. Negara kita satu-satunya negara yang diberi keamanan. Alhamdulillah. Lihat negara-negara Arab sudah hancur. Betul? Karena gampang diadu domba. Syaitan itu kata Nabi sudah berputus asa di negara Arab untuk disembah. Orang Arab akidahnya kuat, tapi syaitan tidak pernah berputus asa untuk memprovokasi bangsa Arab. Allahu Akbar. Orang Arab gampang diprovokasi, tapi insya Allah bangsa kita tidak bisa diprovokasi. Amin. Amin. Umat Islam di Indonesia, ya, bersuku bangsa, beraneka ragam, ya, masya Allah, tabiat dan begitu juga bahasa dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan yang ulama habaib, ya, karomah ulama habaib kiai, masya Allah bisa bersatu. Amin. Ya Rabbal, ini satu anugerah rahmat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sang pembawa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan insya Allah kita semua khususnya masyarakat daripada Pontianak, ya, semoga dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ulang dari ini majlis kecuali kita semuanya memperoleh rahmat barokah, diangkat kesulitan penderitaan kita, dimudahkan urusan kita, dan anak-anak kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari jalan-jalan yang gak benar. Maka nanti insya Allah kita dengarkan lagi lebih panjang lagi daripada ceramah agama yang harus kita pakai sepulang kita, jaga anak-anak kita daripada yaitu ini gadget-gadget yang sekarang ini fitnah-fitnah, ya, belum waktunya kita pegang ini. Betul? Apalagi kita pegangkan anak-anak kita karena isinya sudah tidak mendidik lagi. Betul? Maka mereka sudah banyak terbuang waktunya, yang mana mereka sudah sia-siakan ibadah-ibadahnya kepada Tuhannya. Maka ini harus banyak-banyak kita beristighfar, banyak-banyak kita jaga mereka, ya, karena Allah sudah berpesan, kul, di mana kata Allah Subhanahu wa taala apa? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Hati-hati. Dan ini wasiat untuk Habib dan insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai sini insya Allah ada, ya, mungkin kita bisa insya Allah lanjut lagi nanti di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan yang lebih berkah lagi. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh panitia dan seluruh yang terkait daripada perjuangan ini, insya Allah apa yang didonasikan dari hartanya, insya Allah jangan merasa hilang, tetapi semuanya digantikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Sebelum Habib Bahar ceramah, sepakat dulu. Gak ada yang keluar satu kata pun. Sepakat? Yang lainnya duduk semuanya. Oke, yang di belakang duduk semua. Habib
Hamzah bin Smith, Habib Ali bin Smith, Masya Allah. Oke, udah diam. Satu. Sepakat ya? Habib Bahar kita dengarkan siap ceramahnya. Beliau luangkan waktunya. Beliau anugerahkan kesehatannya. Maka siap dengarkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepada Habib Bahar, Sama-sama semuanya. I love you. I love you. Sebelum saya memberikan sedikit nasihat, sama-sama kita mendengar sedikit nasihat dari saya punya adik Habib Zain ibn Ali bin Smith. Falahi wa tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahharil jabbar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yumli'ana bil baraka bisababi haul al-habib Muhammad bin Abdullah al-Mutahhar wa nad'u da'iman bisihhati li asadil minbar al-habib Muhammad Bahar. Amma ba'd. Amin amin ya rabbal alamin. Al-mukarram wal muhtaram, yang sama-sama kita cintai dan yang kita muliakan, wabil khusus guru kita tercinta yaitu Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid. Kita doakan beliau agar senantiasa Allah berikan kesehatan rohani dan jasmani, dan Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan di dalam perjuangannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan musuh-musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula kepada sahibul bait Al-Habib Ais Al-Mutahhar, dan juga kepada ketua panitia Al-Habib Iqbal Al-Mutahhar, Al-Habib Umar Al-Hamid, dan juga Al-Habib Umar Al-Mutahhar. Kita doakan kepada seluruh ulama-ulama kita, para habaib kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikokohkan jalan juang dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kepada seluruh hadirin hadirat, semoga tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ampuni segala macam dosa-dosa kita, baik dosa-dosa yang telah berlalu dan dosa-dosa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Duduknya kita saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini adalah semata-mata untuk memperingati daripada maulid agung baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, beliau adalah ahsanun nas khalqan wa khuluqan. Beliau adalah manusia yang paling indah. Beliau adalah manusia yang paling istimewa, baik secara fisik ataupun secara akhlak. Saudara-saudara, untuk menggambarkan keindahan Nabi Muhammad, walaupun pepohonan menjadi pena, lautan menjadi tinta, itu tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan kemuliaan daripada akhlak baginda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada suatu kisah yang menarik
yang dimana kisah ini adalah mencerminkan tentang bagaimana keindahan fisik rupa daripada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah daripada Islamnya seorang sahabat yang bernama Hassan ibn Sabit. Hassan ibn Sabit dahulunya beliau itu adalah seorang syu'ara. Beliau adalah seorang penyair yang sangat-sangat terkenal. Ini kira-kira lanjut apa lanjut? Kira-kira hadirin masih pada semangat di sini? Lanjut lagi. Kita lanjutkan tentang bagaimana keindahan daripada fisik Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah daripada seorang sahabat yang bernama Hassan ibn Sabit. Hassan ibn Sabit beliau adalah seorang penyair yang sangat-sangat terkenal. Beliau adalah seorang penyair yang dimana ketika beliau melontarkan suatu syair langsung terkenal di seluruh penjuru Arab, saudara-saudara. Dahulu kala ketika orang kafir Quraisy mereka ingin mencoba daripada membungkam dakwah Nabi, mereka ingin mencoba daripada menghancurkan mentalnya Nabi. Akhirnya mereka pun menyewa Hassan ibn Sabit untuk melontarkan syair-syair menghina daripada fisik Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggillah Hassan ibn Sabit. Ketika Hassan ibn Sabit dipanggil, mereka berikan dinar, mereka berikan dirham yang sangat banyak. Dengan tujuan apa? Agar supaya Hassan ibn Sabit melontarkan syair untuk menghina fisiknya Nabi, menghina Nabi, mencaci maki Nabi, agar supaya Nabi terbungkam di dalam dakwah, agar supaya mental Nabi hancur. Akhirnya Hassan ibn Sabit pun menerima tawaran tersebut, saudara-saudara. Hassan ibn Sabit pun berkata kepada orang kafir Quraisy, di mana tempat yang biasanya Muhammad lewat? Nanti ketika dia lewat, aku cari kecacatan di dalam jasadnya, kemudian aku lontarkan syair untuk menghinanya. Tibalah Hassan ibn Sabit di suatu tempat yang dimana tempat tersebut biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di situ. Akhirnya ketika Hassan ibn Sabit sampai di tempat yang biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di situ, Hassan ibn Sabit langsung menutup kedua pandangannya. Beliau langsung balik lagi kepada orang kafir Quraisy. Tiba-tiba Hassan ibn Sabit melemparkan dinar dan dirham. Kata Hassan ibn Sabit, "Hadza malukum laisa li fiha haja." Ini harta kalian, dinar kalian, dirham kalian, aku tidak membutuhkannya lagi. Ammal ladzi aradtum an ahjuahu, Allahumma inni ashhaduka wa ashhadu annahu Rasulullah. Adapun jikalau kalian ingin aku mencaci maki Muhammad, menghina Muhammad dengan syair-syairku, maka hanya ini yang bisa kuucapkan untuk kalian. Ya Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusanmu. Orang kafir Quraisy kaget. Mereka kaget. Kenapa? Karena Hassan ibn Sabit diutus untuk menghina Nabi, untuk melontarkan syair-syair menghancurkan mentalnya Nabi. Tiba-tiba Hassan ibn Sabit ketika melihat wajah indahnya Nabi, beliau langsung bersyahadat di hadapan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy pun berkata kepada Hassan ibn Sabit, "Ya Hassan, madza da'ak? Mali hadza arsalnak?" Wahai Hassan, betapa tololnya engkau, betapa bodohnya engkau. Apakah untuk ini kami mengutusmu, wahai Hassan? Maka Hassan ibn Sabit pun melontarkan satu syair yang indah, saudara-saudara. Apa kata Hassan ibn Sabit? "Falamma ra'aitu anwarahu sata'at, wada'tu min khifati kaffi ala basari, khaufan ala basari min husni suratih, falastu anduruhu illa ala qadari, ruhun minan nuri fi jismin minal qamari, kahilyatin nusijat minal anjumiz zuhri." Apa kata Hassan ibn Sabit kepada orang kafir Quraisy? "Falamma ra'aitu anwarahu sata'at." Ketika aku melihat wajah jasad Muhammad tiba-tiba meluncur, tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat indah.
falastu anduruhu illa ala qadari, maka aku tidak bisa melihat keindahan wajah Muhammad kecuali hanya sekedar batasku saja. Khaufan ala basari min husni suratih falastu anduruhu illa ala qadari, karena aku takut ketika melihat indah wajah Muhammad mataku menjadi buta saking indahnya wajah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan oleh Hasan ibn Sabit, ruhun minan nur, ruhnya Nabi Muhammad terbuat dari cahaya, fi jismin minal qamari, di dalam jasad yang terbuat dari rembulan, kahilyatin nusijat minal anjumi zuhri, rangkaian jasad Nabi Muhammad seperti bintang-bintang kejora yang ditenun. Saudara-saudara, berarti Nabi kita indah apa indah? Nabi kita manusia yang paling istimewa apa paling istimewa? Nabi kita adalah manusia yang paling indah, saudara-saudara. Untuk menggambarkan keindahan wajah Nabi, keindahan fisik Nabi, walaupun kita memuji beliau sampai mati 1000 tahun, kita melontarkan syair-syair menggambarkan keindahan Nabi, itu tidak akan pernah cukup, saudara-saudara. Itu tidak akan pernah cukup, sebagaimana dikatakan di dalam Burdah, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayuribu anhu natiqun bifami. Sesungguhnya keutamaan Nabi, kemuliaan Nabi, keistimewaan Nabi tidak mempunyai batas, sehingga tidak bisa diungkapkan dengan lisan, saudara-saudara, sehingga tidak bisa diungkapkan dengan syair, sehingga tidak bisa diungkapkan dengan pujian-pujian. Walaupun dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman kita rangkai pujian-pujian untuk memuji Nabi, itu tidak akan pernah bisa menafsirkan tentang indahnya baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembaring daripada keindahan jasad Nabi kita Muhammad, beliau adalah ahsanun nas khuluqa, beliau adalah manusia yang paling indah akhlaknya, manusia yang paling indah budi pekertinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'an betapa indahnya akhlak Nabi kita. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau wahai Rasul, engkau wahai Nabi, engkau benar-benar berada di atas budi pekerti yang sangat mulia. Bahkan untuk menggambarkan keindahan akhlak Nabi dijelaskan di dalam kitab tafsir Al-Baghawi, bahwasanya hinama su'ilat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha an khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin, beliau pernah ditanyakan tentang bagaimana sih akhlaknya Nabi, bagaimana budi pekertinya Nabi. Dijawab sama Sayyidatuna Aisyah dengan jawaban yang singkat, padat dan jelas. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya Nabi, kepribadiannya Nabi adalah Al-Quran. Sehingga mereka para ulama berkata, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam Qur'anan yamshi alal ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi, saudara-saudara. Artinya apa? Artinya di mana Al-Quran membimbing, di situ Nabi mengerjakan. Di mana Al-Quran memerintahkan, itulah yang Nabi kerjakan. Di mana Al-Quran melarang, itulah yang Nabi jauhi. Apapun yang dibimbing oleh Al-Quran, itulah jalan hidup baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kita jadikan Nabi Muhammad sebagai pedoman kita, saudara-saudara. Nabi Muhammad memegang teguh Al-Quran bukan hanya setengah-setengah saja, melainkan beliau memegang teguh Al-Quran secara menyeluruh. Jangan hanya sebagian saja diambil, sebagian yang lain dibuang, nggak boleh. Akhlaknya Nabi diambil, kepribadian lembutnya Nabi diambil, tapi amar ma'ruf nahi munkarnya Nabi dibuang. Kira-kira yang kayak begitu ada apa enggak? Ada apa enggak ulama yang kayak begitu? Amar ma'rufnya Nabi juga diambil. Nabi Muhammad juga beliau orang yang sangat tegas, beliau orang yang sangat berani. Jangan hanya mengimani sebagian saja dari Al-Quran, sedangkan Al-Quran yang lain dibuang, ayat-ayat yang lain tidak digunakan. Jangan, saudara-saudara. Bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian akan mengimani sebagian daripada ayatnya Allah, sedangkan sebagian yang lain lagi kalian buang? Kalau masalah kelembutannya Nabi dijelasin sama dia, masalah akhlaknya Nabi dijelasin sama dia, tetapi ketegasan Nabi di dalam berjihad dia sembunyikan,
ketegasan Nabi di dalam amar ma'ruf nahi munkar dibuang, haram hukumnya mengimani sebagian daripada Al-Quran dan kita membuang daripada ayat yang lain, saudara-saudara. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar? Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita untuk bersifat lemah lembut? Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjauhi kemunkaran, sayyiat, dalalat? Begitu juga Al-Quran memerintahkan kita untuk melawan segala macam kezaliman dari manapun datangnya. Betul? Berarti kalau seandainya pemerintah zalim, lawan apa biarkan? Pemerintah membuat pasal-pasal yang menyengsarakan masyarakat, lawan apa biarkan? Lawan, saudara-saudara. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW beliau pernah bersabda. Apa kata Nabi? La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian angan-angan ingin bentrok sama musuh. Jangan kalian angan-angan dengan bentrok bersama musuh. Yakni angan-angan bentrok aja dilarang sama Nabi. Berarti Islam agama yang damai apa bukan? Nabi ngajarin kita damai apa bukan? Nabi ngajarin kita damai. Apa kata Nabi? Jangan angan-angan bentrok sama musuh. Tapi dilanjutin tuh hadis, jangan dipotong-potong. Soalnya nih ulama-ulama ulama-ulama yang lebih berbahaya dari Dajjal, mereka tuh cuma ngambil sepotong-potong aja. Bagiannya yang lain kagak dilanjutin sama dia. Bener kata Nabi, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian angan-angan bertemu dengan musuh. Jangan kalian angan-angan bentrok sama musuh. Akan tetapi lanjutan hadisnya, fa idza laqaitumuhum fa'lamu fasbiru fa'lamu annal jannata tahta dilali suyuf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika musuh telah melawan, ketika musuh telah melakukan kebijakan yang zalim, sayyiat, dalalat, mereka telah bertemu bentrok dengan kita karena mereka menegakkan kemungkaran, maka lawan, kata Nabi. Ketahuilah sesungguhnya surga berada di kilatan pedang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ketahuilah sesungguhnya surga berada di bawah kilatan pedang. Berarti surga taruhannya adalah nyawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membeli jiwa-jiwa orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala membeli harta-harta orang yang beriman. Allah beli dengan apa? Allah beli dengan surga. Berarti kira-kira pemuda Pontianak ada kemunkaran siap ngelawan apa kagak? Ada kezaliman siap dilawan apa kagak? Maka katakan kepada mereka para pengkhianat bangsa, kami pemuda-pemudi Pontianak tidak akan pernah berhenti walaupun mati. Kami tidak akan pernah mundur walaupun hancur. Kami akan lawan kalian sampai titik darah perhabisan, saudara-saudara. Kemudian setelah ini mari kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia, yaitu Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid. Karena cintanya beliau kepada antum-antum orang, beliau dalam keadaan sakit, beliau dalam keadaan diinfus, beliau tetap hadir itu karena cinta yang sangat besar dari dirinya beliau kepada masyarakat pemuda-pemudi Pontianak. Alhamdulillah. Satu, saudara-saudara, hadis yang akan saya tutup yaitu hadis yang saya baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berkhutbah, tiba-tiba orang Arab Badui memotong khutbahnya Nabi, memotong ceramahnya Nabi. Kemudian Arab Badui berkata kepada Nabi, apa katanya Arab Badui? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan sih hari kiamat? Arab Badui nanya, ya Rasulullah, kiamat kapan? Nabi kita cerdas, dijawab sama Nabi, ma'a'dattalaha, apa yang telah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Dijawab sama Arab Badui, ma'a'dattulaha kasira salatin wala siyamin illa annani uhibbullah wa rasulah. Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan banyak ibadah untuk hari kiamat. Ana nggak banyak sholat, ana nggak banyak puasa, ana nggak banyak sodakoh. Hanya saja ana cinta kepada Allah, ana cinta kepada Rasulullah. Apa jawab Nabi? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Sesungguhnya nanti kelak di akhirat
kita akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kita cintai. Habib Bahar cinta kepada antum orang cinta kepada Habib Bahar. Insya Allah kelak kita akan dikumpulkan bersama Habib Bahar dan juga datuknya beliau yaitu Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afata minal fitani wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus sahibul bait, keluarga besar daripada almarhum Al-Habib Muhammad Al-Mutahhar beserta segenap panitia peringatan haul beliau. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Ishaq Al-Mutahhar beserta seluruh keluarga besarnya, Ketua Panitia Sayyid Iqbal Al-Mutahhar beserta seluruh para panitia. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Sultan Pontianak yakni Sayyid Al-Habib Mahmud Melvin Al-Gadri beserta seluruh segenap panitia, para tokoh masyarakat, tamu-tamu kita, Al-Habib Umar Al-Mutahhar dari Hadramut, Al-Habib Salim Al-Hamid, Al-Habib Umar beserta seluruh hadirin hadirat jamaah Pontianak, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak ingin panjang lebar, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih banyak. Alhamdulillah, saya Bahar bin Ali bin Smith bersyukur kepada Allah dan berterima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Pontianak, masyarakat Kalimantan Barat. Saya berterima kasih kepada segenap panitia atas sambutan yang begitu luar biasa. Alhamdulillah, saya berterima kasih banyak atas sambutan yang begitu luar biasa, sambutan yang begitu antusias. InsyaAllah perkumpulan pada malam hari ini bukanlah perkumpulan yang terakhir. Bertatapnya wajah kita bukanlah bertatap wajah yang terakhir. InsyaAllah besok ke depan Allah pertemukan kita kembali. Amin amin ya rabbal alamin, di perkumpulan yang mulia dan di perkumpulan yang baik. Sedikit saja saudara-saudara, ada satu hadis yang dimana hadis ini jarang kita dengar. Ketika saya membuka kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab fatwa daripada Habib Rahman al-Masyhur, dalam kitab tersebut ada satu hadis yang jarang sekali kita dengar, yakni bunyinya seperti ini. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man warrafa musliman faka'annama ahyahu, musliman aw mu'minan faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu. Itu hadis jarang sekali kita dengar, bahkan saya tidak pernah menemukan para penceramah-penceramah membawa hadis tersebut. Ini hadis kedudukannya dhaif, akan tetapi hadis ini bisa dipakai dalam fadhailul amal, bisa dipakai dalam targhib ataupun tarhib. Yang bunyinya man warrafa musliman au kama qala mu'minan, barang siapa yang membuat sejarah seorang muslim, barang siapa yang membuat sejarah seorang mukmin, yakni sejarah hidupnya, yakni syama'ilnya, yakni menulis tentang manqabah atau manakib sejarah hidup daripada seorang mukmin, orang yang soleh, para aulia, para asfiya, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan orang yang menulis sejarah orang yang beriman dan sejarah seorang muslim tersebut, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan dia telah menghidupkan seorang muslim tersebut. Al-Imam Ad-Dibai, Sayyid Ja'far Al-Barzanzi, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Imam Al-Busiri, dan banyak para imam-imam, para ulama yang dimana beliau-beliau membuat sejarah baginda Nabi besar Muhammad, faka'annama ahyahu, maka beliau-beliau seakan-akan telah menghidupkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, dan barang siapa yang membaca sejarah yang telah ditulis
yakni sejarah daripada orang muslim dan orang mukmin tersebut, faka'annama zarahu, maka seakan-akan dia telah berkunjung dan berziarah kepada seorang muslim dan mukmin tersebut. Kita membaca sejarah baginda Nabi besar Muhammad, membaca maulid Nabi Muhammad, seakan-akan kita berkunjung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan sejarah daripada sahibul haul Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar, maka dibacakan sejarah tersebut. Yang membuat sejarah tersebut, yang mengarang sejarah tersebut, seakan-akan telah menghidupkan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar. Dan yang membaca sejarah tersebut, yang mendengarkan sejarah tersebut, maka seakan-akan telah berkunjung kepada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar. Yakni ini adalah faedah daripada diadakannya haul. Haul itu punya 3 makna. Yang pertama, haul maknanya artinya sekeliling. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Haul yang kedua maknanya kekuatan, daya. La haula wala, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya. Haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Adapun haul yang kita kenal adalah setiap tahun acara, yang dimana pada acara tersebut kita membuat haul, kita mengenang daripada sejarah orang soleh, para aulia, orang-orang soleh yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Di dalam acara haul dibacakan sejarahnya, dibacakan manakibnya, bagaimana ilmunya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, waraknya, khaufnya, khasyahnya, zuhudnya, ibadahnya, qanaahnya daripada sahibul haul, agar kita bisa mengambil intifa, mengambil istifadah, mengambil manfaat, mengambil faedah, mengambil keutamaan, mengambil ilmu, dan menjadikan sahibul haul daripada uswah, qudwah, teladan, pedoman kita sehari-hari, sehingga pulang dari ini majlis kita menjadikan sahibul haul sebagai teladan kita, sebagai pedoman kita. Jadi yang namanya haul hanya milik orang-orang yang soleh. Tidak ada orang durhaka diadakan haulnya, tidak ada. Namanya haul hanya untuk orang soleh, namanya haul hanya untuk para waliullah, hanya untuk para ulama, yakni sebagaimana dikatakan oleh datuk kami Al-Habib Ahmad bin Sumaid, bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Sumaid, aqwamu ahya'in tamutul qulub bidzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bidzikrihim. Berapa banyak orang-orang yang masih hidup? Orang-orang masih hidup, jasadnya masih hidup, kedua matanya masih melihat, lidahnya masih berkata-kata, telinganya masih mendengar, tangannya masih bisa menyentuh, kedua kakinya masih bisa berjalan. Ini orang masih hidup, jasadnya masih hidup. Aqwamu ahya'in tamutul qulub bidzikrihim. Orang ini masih hidup, kaum ini masih hidup, golongan ini masih hidup, tetapi mengenang mereka bisa mematikan hati. Sebaliknya, aqwamu amwatin, ada golongan-golongan yang sudah wafat, ada kaum-kaum yang sudah wafat. Mereka telah meninggal dunia, jasadnya telah terkubur, atau mungkin jasadnya hancur, nama mereka terpampang di batu nisan. Mereka telah wafat, mereka telah meninggal dunia. Akan tetapi mengenang mereka bisa menghidupkan hati yang telah mati. Padahal mereka orang-orang yang wafat, mereka orang-orang yang mati. Akan tetapi mengenang mereka bisa menghidupkan hati yang mati. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang soleh, mereka adalah para aulia, mereka adalah para ulama. Ada orang-orang yang masih hidup, mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang fasik, orang-orang yang suka berbuat dosa, berbuat maksiat, mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat. Mengenang mereka bisa mematikan hati. Sedangkan ada orang yang sudah mati dari kalangan para ulama dan kalangan para aulia, mengenang mereka bisa menghidupkan hati. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan famal hayat illa li ahli ilm wa mal maut illa li ahli jahl. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu, dan tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh. Al jahlu qabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al kuburi kuburu. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Rasulullah, orang-orang yang tidak mengikuti Al-Quran, yang tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, orang-orang yang buta daripada agama, orang-orang yang buta daripada Al-Quran, orang-orang yang buta daripada hadis, orang-orang yang buta daripada sejarah baginda Nabi besar Muhammad, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kesenangan dunia, kecintaan dunia, kemakmuran dunia, angan-angan yang tinggi akan dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, dan kekuasaan. Orang
Orang-orang yang hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini, qabla mauti mautun li ahli. Sebelum dia mati, sesungguhnya dia telah mati. Fa ajsaduhum qabla al-quburi kuburu. Jasad-jasad orang yang bodoh, jasad-jasad orang-orang yang tidak mengenal Allah, sebelum jasadnya terkubur, sesungguhnya jasadnya telah terkubur. Mereka bagaikan mayat walaupun mereka berjalan di siang hari. Sebaliknya, orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang memiliki kehidupan selama-lamanya, yang memiliki kehidupan yang abadi. Walaupun jasad mereka hancur, walaupun jasad mereka telah mati, akan tetapi mereka hidup abadi selama-lamanya. Apa maksudnya? Yakni a'yanuhum mafkudah wa amthaluhum fil qulubi mawjudah. Mereka adalah orang-orang yang jasadnya telah hancur, jasadnya telah tiada, akan tetapi mengenang mereka akan ada dalam hati setiap manusia. Sebagaimana ibunda baginda Nabi besar Muhammad, Sayyidatuna Aminah, ibunda Rasulullah, sebelum wafat beliau bersyair. Apa syair beliau? Kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna ana mayyitatun fadikri bak. Ibunda Rasulullah Sayyidatuna Aminah, beliau bersyair sebelum wafat. Beliau berkata, kullu hayyin mayyit, segala yang hidup pasti akan mati. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khaliqun illa wajha, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan mati. Segala sesuatu yang berada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Segala sesuatu zat, wujud, bentuk apapun pasti akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Nabi mengatakan, kullu hayyin mayyit, segala yang hidup pasti akan mati. Kullu jadidin bal, semua yang baru pasti akan usang. Pakaian barumu tidak akan baru selama-lamanya. Baju barumu tidak akan baru selama-lamanya. Mobil, rumah barumu, mereka tidak akan baru selama-lamanya. Daun-daun yang hijau akan ada masanya, waktunya dia menguning. Ketika dia menguning, dia gugur jatuh dari tangkainya. Segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Tidak akan mereka baru selama-lamanya. Kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin wal wa kullu kibarin yafna. Semua orang tua pasti hancur. Semua orang tua pasti binasa. Semua orang tua pasti mati. Ana mayyitatun, kata ibu Rasulullah Sayyidatuna Aminah, aku sebagai orang tua, aku nanti bakal jadi mayat. Aku sebagai ibu, aku nanti bakal mati. Ana mayyitatun fadzikri bak. Aku nanti mati, aku nanti jadi mayat, fadzikri bak, tetapi mengenang aku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khaira wa waladtu tuhra. Karena aku telah meninggalkan kebaikan, aku telah meninggalkan anak yang suci. Siapa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad, maka tidak bisa dilepaskan daripada mengenang ibunda beliau, yaitu Sayyidatuna Aminah. Setiap orang yang mengingat Nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan daripada mengingat ibunda beliau, yaitu Sayyidatuna Aminah. Karena beliau adalah anak suci, kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh ibunda beliau. Maka seperti itu pula para ulama, para asrafun as-salih. Mereka telah wafat, telah meninggal dunia, tetapi mereka hidup selama-lamanya. Karena mereka meninggalkan kebaikan, meninggalkan ilmu yang bermanfaat, dan meninggalkan kenangan-kenangan yang baik. Ilmu mereka, amal ibadah mereka akan selalu dikenang. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib, beliau wafat, beliau meninggal ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, tetapi beliau sampai detik ini dan sampai akhir zaman, beliau hidup dalam nasihat diniyahnya, beliau hidup dalam hikam haddadnya, beliau hidup di dalam adab sulukul muridnya, beliau hidup dalam ratibul haddadnya, beliau hidup dalam wirdul latifnya. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, hidup dalam Mukasyafatul Qulubnya, beliau hidup dalam Miyarul Ilmnya, beliau hidup dalam Al-Wajiz Al-Wasidnya.
Beliau hidup dalam kitab-kitab karangan beliau. Al-Imam Asy-Syabil Hasan Asy-Syadili wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Hizb Bahar, Hizb Nasornya. Beliau hidup dalam Sirrul Jalil fi Khawasi Hasbunallah wa ni'mal wakilnya. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Simtud Durarnya. Beliau hidup dalam Mafatimus Sa'adahnya. Begitulah para ulama dan para aulia serta orang-orang soleh, walaupun mereka telah wafat, akan tetapi mengenang beliau-beliau kekal abadi selama-lamanya, karena beliau-beliau meninggalkan kebaikan-kebaikan dan kenangan-kenangan untuk kita semua. Di Pontianak, siapa yang tidak mengenang, siapa yang tidak mengingat Sultan Abdurrahman Al-Ghadri? Beliau telah wafat ratusan tahun yang lalu, akan tetapi mengenang beliau akan abadi selama-lamanya, karena beliau meninggalkan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat saya yang terakhir di majlis-majlis taklim seperti ini, jadikan Sahibul Haul sebagai uswah kita, sebagai qudwah kita. Pulang dari ini majlis, bawa ilmu beliau, bawa waraknya beliau, bawa adabnya beliau, bawa khasyahnya beliau, bawa zuhudnya beliau, bawa qanaahnya beliau, bawa amar ma'ruf nahi mungkar, bawa jihadnya para ulama, bawa semangat beliau-beliau dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadikan beliau-beliau sebagai teladan, pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Qala Imam Malik muhibbal qaum yalhaq bil jamaah. Imam Malik berkata, pecinta suatu kaum di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Al mar'u ma'a man ahab. Seseorang yang dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan dikumpulkan bersama kaum tersebut. Jikalau kita mengikuti para ulama, mengikuti para aulia, mengikuti orang-orang soleh, maka kelak di akhirat beliau-beliau dimuliakan oleh Allah, kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau-beliau dicintai oleh Allah, maka kita pun pasti akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau-beliau selamat di dunia, selamat di akhirat, kita pun akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Beliau-beliau selalu dalam pandangan Allah, kita pun selalu dalam pandangan Allah. Tetapi jika di dunia yang kita ikuti adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang fasik, orang-orang barat, orang-orang kafir, orang-orang yang lupa kepada Allah, yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, di akhirat mereka jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, kita pun jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah. Mereka mendapatkan murka Allah, murka Rasulullah, kita pun akan mendapatkan murka Allah dan murka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena sekali lagi saya wasiatkan khususnya kepada pemuda-pemudi Islam Pontianak, jadikan para ulama, orang-orang soleh, para aulia, para wali Allah, orang-orang yang berilmu sebagai teladan, sebagai uswah, sebagai qudwah. Jangan jauh dari majlis-majlis taklim seperti ini, dari majlis-majlis ilmu, dari majlis-majlis salawat seperti ini. Sebab kelak di akhirat, perhatikan, kelak di akhirat jarak jauh atau dekatnya kalian dengan Nabi Muhammad, jarak jauh atau dekatnya kalian di akhirat dengan Nabi Muhammad, itu menurut kadar kedekatan atau jauhnya kalian di dunia dari warisan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta atau kekuasaan, tapi warisan Nabi Muhammad adalah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Para ulama, mereka lah pewaris Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad, penerus perjuangan Nabi Muhammad, pemegang tongkat estafet perjuangan Nabi Muhammad. Maka jarak jauh dekatnya engkau di akhirat dengan Nabi Muhammad itu menurut kadar atau jarak jauh dekatnya engkau di dunia dari para pewaris Nabi Muhammad, itu para ulama, dan warisan Nabi Muhammad itu majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir. Jikalau di dunia engkau dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan majlis ilmu, dekat dengan majlis zikir, majlis salawat, tidak diragukan di akhirat engkau akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tetapi jika di dunia engkau jauh dari para ulama, jauh dari para habaib, jauh dari para orang-orang soleh, jauh dari majlis ilmu, jauh dari majlis zikir, maka dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka orang-orang yang celaka di akhirat adalah orang-orang yang tidak bisa memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita supaya duduk di majlis ini di akhirat telah berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad. Kelak di akhirat kita bisa berada di bawah payung baginda Nabi besar Muhammad, sehingga kita masuk surga bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin rabbal alamin. Kita doakan semua para habaib-habaib kita, para sesepuh-sesepuh, para habaib-habaib yang ada di Pontianak. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur beliau-beliau
Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau-beliau. Allah perkuat langkahan kaki beliau-beliau untuk membimbing kita semua menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan guru kita, imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Allah perkuat langkahan kaki beliau untuk berjuang di jalan Allah demi tersebarnya Islam, demi kejayaan Islam, demi kemakmuran Islam. Allah Subhanahu wa taala hancurkan segala musuh-musuh beliau, orang-orang yang ingin menzalimi beliau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan segenap panitia yang telah mensukseskan ini acara. Mudah-mudahan Allah permudah segala urusan dunia akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga para aparat-aparat yang ikhlas membantu ini acara, baik dari kepolisian ataupun dari tentara, yang ikhlas dalam hatinya membantu ini acara sehingga ini acara berjalan lancar dan sukses. Mudah-mudahan Allah naikkan pangkat jabatannya, Allah permudah urusan dunia akhiratnya. Tapi jikalau ada aparat-aparat atau para pemerintah yang tidak suka dengan adanya acara yang berkah ini, tidak suka dengan adanya acara haul dan acara maulid ini, mudah-mudahan Allah hancurkan. Amin. Allah lantahkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillah babuna, tabarak hitanuna, yasin saqfuna, kaf ha ya ain sad kifayatuna, hamim ain sin kaf himayatuna. Fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. فسيكفيكهم الله والسميع العليم والشهد العرش مسؤول علينا وإلى الله ناظرة إلينا بحول يقدر والله والله من أمره مفيد وله القرآن المجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظ ارحم الراحمين فالله خير حافظ ارحم الراحمين فالله خير حافظا وارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kepada seluruh jamaah juga doakan agar segera Allah berikan kesehatan kepada saya. Saya sudah 2 minggu saya sakit, nggak bisa bangun. Selama 2 minggu saya nggak hadir acara. Acara di mana-mana nggak ada saya hadir. Acara di luar negeri saya nggak hadir. Acara di seputar Indonesia nggak ada yang saya hadir. Tapi alhamdulillah selama 2 minggu terakhir saya ceramah itu di Palembang. Tanggal 23 Oktober kalau nggak salah. Itu terakhir saya ceramah. Pulang dari Palembang, saya sakit. Semenjak itu saya nggak ceramah, hampir 2 minggu atau 3 minggu. Baru hari ini saya bisa hadir di Pontianak. Mudah-mudahan saya hadir di sini, saya mendapatkan keberkahan daripada saya. Insya Allah kita berjumpa tahun depan, yang dimana insya Allah jamaah bisa lebih banyak, 10 kali lipat dari sekarang. Terakhir saya ke Pontianak, saya masih ingat itu sekitar tahun 2017. Masya Allah, jamaahnya banyak. Saya hadir sekarang di tahun 2017. 2018 saya ditahan. 2018 saya ditahan. 2020 saya bebas. 2020 saya bebas, baru 2 hari bebas saya ditahan lagi. Saya dibawa ke Nusa Kambangan. Ketika saya dibawa ke Nusa Kambangan, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Kedua tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol. Dari borgol tangan nyambung ke perut, perut nyambung ke kaki. Saya diperlakukan seperti penjahat besar. Saya diperlakukan seperti koruptor. Saya diperlakukan seperti bandar narkoba. Saya dilakukan seperti penjahat besar. Ada satu cerita ketika saya sedang diborgol seperti itu. Saya bertanya kepada orang yang memborgol saya, yakni sipir penjara di Nusa Kambangan. Saya berkata kepada dia, apakah engkau pernah membaca ayat dalam Al-Quran, Kul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Apakah engkau pernah membaca ayat dalam Al-Quran, Innama yuridullah lidhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Tahukah engkau siapa Al-Qurba? Tahukah engkau siapa Ahlul Bait? Tahukah engkau siapa Ali Muhammad yang engkau baca dalam setiap salawatmu? Ali Muhammad, Ahlul Bait, Al-Qurba yang ada dalam Al-Quran, Ahlul Bait yang ada dalam Al-Quran,
Ali Muhammad yang kau baca, yang dimana kalau engkau tidak membaca sholawat dalam sholatmu, tidak sah engkau punya sholat, itu adalah orang yang kau borgol di hadapanmu. Apakah pantas engkau mengaku sebagai umat Muhammad sedangkan engkau memborgol anak cucu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudara-saudara, 2 hari saya baru keluar, saya masuk lagi. Kenapa? Apakah saya membela diri saya? Tidak. Yang saya bela rakyat, yang saya bela bangsa, yang saya bela negara, yang saya bela rakyat yang susah, yang saya bela rakyat yang kelaparan, yang saya bela rakyat yang menderita. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cukup sampai di situ? Tidak. Saya bebas tahun 2021. 2021 saya bebas murni. Baru 1 bulan saya bebas murni, saya sudah ditahan lagi. Saya sudah ditahan lagi. Kasus 6 laskar yang dibantai dan disiksa, saudara-saudara. Sampai akhirnya saya baru bebas sekitar 2 bulan yang lalu. Sehingga alhamdulillah pada hari ini saya bisa sampai di majlisnya penuh dengan keberkahan. Maka ingin saya sampaikan kepada saudara semua, tidak ada kata kapok, tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek dalam berjuang untuk bangsa, agama, negara dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, demi bangsa, demi agama, demi negara, demi NKRI, demi Merah Putih, demi bangsa dan rakyat Indonesia, jangankan hanya di penjara, nyawa, jiwa Bahar bin Smith murah harganya. Oleh karenanya, saya meminta doa kepada seluruh hadirin agar Allah berikan saya kesehatan, sehingga kita bisa kembali sama-sama berjuang demi bangsa, demi agama dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia, dan kepada negara yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Wasiat saya yang terakhir sebelum saya tutup, jaga persaudaraan di kota Pontianak yang kita cintai. Kita yang muslim disatukan dengan 2. Yang pertama, disatukan dengan agama Islam. Yang kedua, kita disatukan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang di luar muslim, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, apapun agamanya, kita disatukan walaupun kita tidak satu agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan, yaitu kesatuan negara Republik Indonesia. Kita disatukan dengan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Di Pontianak, jaga kerukunan tersebut, jaga kesatuan dan persatuan tersebut. Apapun warna kulitnya, apapun agamanya, apapun sukunya, kita disatukan dengan satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang muslim, apapun ormasnya, apapun manhajnya, selama hanya berbeda masalah furu'iyah, kita bersatu. Karena jangan harap yakni fasadur ra'iyah bifasadil muluk wa fasadul muluk bifasadil ulama. Hancur atau rusaknya suatu negara, hancur atau rusaknya rakyat, itu karena hancur dan rusaknya pemerintah. Hancur dan rusaknya pemerintah itu tidak lain dan tidak bukan karena hancur dan rusaknya para ulama. Jangan berharap bangsa bakal jadi bangsa yang baik, negara bakal jadi negara yang baik, kalau para pejabat dan pemerintahnya belum menjadi pejabat dan pemerintah yang baik. Jangan berharap pejabat bakal jadi pejabat yang baik, pemerintah bakal jadi pemerintah yang baik, aparat bakal jadi aparat yang baik, kalau para ulamanya belum menjadi ulama-ulama yang baik. Bagaimana para pejabat mau bersatu? Orang-orang berkata, ayo ulama dan pejabat bersatu, sama-sama membangun NKRI, sama-sama bangun Indonesia. Bagaimana pejabat dan ulama mau bersatu, sedangkan para ulama sama ulama saling berantem, ustadz sama ustadz berantem, kiai sama kiai berantem, habib sama habib berantem. Jangan harap bangsa bakal menjadi bangsa yang baik kalau masih banyak ustadz sama ustadz, kiai dan kiai, serta habaib bersama habaib saling berantem. Oleh karenanya, jaga persatuan, alaikum bil jamaah, fa inna yadallah ma'al jamaah.
Hendaklah kalian bersatu, karena sesungguhnya pertolongan Allah itu berada di dalam persatuan. Mudah-mudahan Allah jaga Pontianak khususnya, dan Allah jaga kita punya negara Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon doa agar Allah berikan kesehatan kepada saya dan kesehatan kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Saya ini melihat orang kunang-kunang, saya punya mata. Makanya saya agak tutup mata. Udah 2 minggu begini, saya nggak tahu kenapa. Lihat orang kunang-kunang, pusing. Tadi saya hampir pingsan waktu jalan kemarin. Makanya nanti kalau pulang saya minta jangan ada yang salaman. Tadi saya hampir jatuh, untung dipegang di sana di ujung, sebab orang desak-desakan nggak kuat. Makanya nanti habis ini saya minta tolong jangan ada yang, sebab saya lihat orang masih pusing. Saya nggak bisa angkat suara keras, masih pusing, masih. Makanya nanti balik saya minta tolong jangan ada yang sempit-sempit gitu, jangan ada yang salaman. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.